Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari sama-sama kita baca satu ayat firman Tuhan sebagai renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sama-sama baca dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu semuanya, ayat ini firman Tuhan sampaikan kepada Musa untuk menyampaikan kepada Yosua dan orang-orang Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka harus melewati tantangan besar, yaitu satu adalah Sungai Yordan harus mereka lewati. Kedua, mereka harus menghadapi musuh-musuh mereka di tanah perjanjian itu. Ya, di mana harus melewati musuh-musuh mereka dan juga tembok-tembok Yeriko. Itu satu hal yang besar bagi mereka, tantangan yang besar. Dan mereka tahu bahwa orang-orang yang di Kanaan itu orang-orang yang besar sekali. Ya, mungkin dibandingkan dengan orang Israel, mereka dianggap orang Israel itu sebagai melihat dari keadaan orang-orang Kanaan, ya, bahwa orang Israel itu kayak seperti belalang. Jadi mereka sudah punya image bahwa masalah mereka yang harus mereka hadapi itu sebesar sekali. Makanya itu, oleh karena itu Musa memesankan kepada Yosua dan Israel, Tuhan berfirman kepada dia bahwa janganlah takut dan gemetar, dan kuatkanlah teguhkan hatimu. Ya, artinya harus kuat dan teguhkan hatimu, percaya bahwa Tuhan yang menyertai mereka untuk masuk dalam tanah perjanjian. Ya, hari ini kita tahu kita akan menghadapi begitu banyak pergumulan dan masalah. Percayalah, ya, Tuhan lebih besar dari masalah itu. Nah, jangan melihat masalah itu lebih besar dari kebesarannya Allah. Kita tahu Tuhan besar, Tuhan Allah kita besar. Allah kita punya kehebatan dan luar biasa. Ya, karena Dialah Allah kita. Ya, kita boleh lihat Daud sendiri, dia menghadapi Goliat. Kenapa dia bisa menghadap Goliat, melihat Goliat itu hal yang kecil di hadapan matanya? Karena dia sudah pengalaman waktu dia menggembalakan 2-3 ekor domba yang dipercayakan oleh orang tuanya. Dia menghadapi musuhnya itu singa yang mau menerkam ya domba-dombanya. Lalu dia dengan berani diri dari percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan dia bisa mematahkan, melawan musuhnya itu singanya di tangannya. Oleh karena itu dia percaya bahwa Goliat di matanya itu, di mata Daud itu hal masalah yang kecil. Karena dia melihat Tuhan yang dia percaya, Allah yang dia percaya itu memiliki kebesaran yang luar biasa. Dia mampu, Allah mampu mengalahkan Goliat, bukan Daud yang mengalahkan Goliat. Karena Tuhan menyertai Daud dan Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, disitulah kita lihat, boleh belajar Daud melihat bahwa yang beserta dengan dia adalah Tuhan. Dia percaya Allah lebih besar daripada masalahnya. Hari ini kita belajar bersama dengan Daud. Apapun masalahmu besar, lihatlah masalah itu lebih kecil. Ya, kita boleh lihat masalah apapun yang kita hadapi dalam diri kita. Ya, mungkin rumah tangga, keluarga, ya mungkin karena ekonomi, ya mungkin karena kesehatan, mungkin karena banyak hal yang kita lagi mengalami masalah itu. Ya mungkin pekerjaan kita, ya usaha kita yang lagi down. Percayalah, masalah ini masalah yang kecil di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Ya, oleh karena itu Tuhan lewat ayat ini untuk meneguhkan hati kita. Jangan takut dan jangan gemetar. Di ayat selanjutnya di B dikatakan dengan jelas, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Percaya Tuhan yang menyertai kita dalam jalan kita. Ya, dalam perjalanan kita Tuhan selalu menyertai kita. Dan dia katakan, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Dia akan selalu beserta dengan kita. Amin. Ya, bahwa kita tahu Allah kita, Allah Immanuel, Dia selalu beserta dengan kita. Katakan amin, percaya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan gemetar. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita.
Amin. Tuhan berkati. Selamat pagi. Shalom.